Hai Study Maths, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran matematika dan penalaran kuantitatif, yaitu dengan submateri, transpose, dan determinan matriks. Untuk bahan pembelajaran kali ini, kita dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Akila Nuria, kalian bisa panggil aku Akila. Di sini aku mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2023. Dan di bawah kali ini ada beberapa achievement atau penghargaan yang aku dapat selama masa SMA dan akhirnya mengantarkan aku untuk bisa masuk ke FEB UI melalui jalur rapot atau SNBP. Oke, yang pertama di sini aku finalis Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional bidang ekonomi tahun 2022 dan aku juga berkesempatan untuk mengikuti pelatihan nasional tahap 1 untuk persiapan ke International Economic Olympiad tahun 2023. Kemudian yang kedua aku juara 3 High School Tax Competition Pekan Raya Perpajakan Politeknik STAN tahun 2022. Kemudian aku juga finalis National Round Top 100 Kompetisi Sains Ruang Guru tahun 2022 tingkat SMA di bidang ekonomi. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Materi pertama kali ini kita akan ngebahas tentang transpose dan determinan matriks. Yang pertama kita bahas transpose dulu. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud transpose itu? Transpose itu adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Maksudnya apa sih, teman-teman? Nah, misal kita lihat di sini. Misal di sini ada matriks A dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bisa lihat baris pertama itu 1, 2, 3, kemudian kolom pertama itu 1, 4, 7, baris kedua 4, 5, 6, baris kolom kedua 2, 5, 8, 3, 6, 9 ini kolom ketiga, dan baris ketiga 7, 8, 9. Nah, transpose ini teman-teman, yang dimana tadinya baris, dia itu akan menjadi kolom, maupun sebaliknya yang tadinya kolom akan menjadi baris. Contoh, awalnya ini ada baris 1, 2, 3, dia akan menjadi kolom pertama, yang dimana awalnya ada baris pertama. Jadi bentuknya seperti ini. A transpose sama dengan 1, 2, 3. Lihat di sini awalnya dia adalah baris, kemudian dia di kolom. Begitu juga 1, 4, 7 yang ada di sini. Dia awalnya adalah kolom, dia jika ditranspose, dia akan menjadi sebuah baris 1, 4, 7. Begitu juga yang lainnya. Misal 2, 5, 8, dia awalnya adalah kolom 2, maka dia akan menjadi baris 2. Berarti di sini 2, 5, 8. Jika di sini ada baris 3, 7, 8, 9, dia akan menjadi kolom ketiga. 7, 8, 9. Kemudian 4, 5, 6. Seperti itu ya teman-teman. Dan habis itu kita akan melihat hasilnya di sini. Benar kan? Hasilnya sama. Kemudian di sini ada beberapa informasi tambahan terkait transpose matriks. Jika A tambah B ditranspose, maka A transpose plus B transpose. Kemudian jika A kali B transpose, maka B transpose dengan A transpose itu tidak sama dengan A transpose dikali B transpose. Karena ada aturan perkalian yang dimana itu berbeda. Kemudian ada C kali A transpose. Ini sama saja ya, jadi jika ada konstanta yang dikalikan. Kemudian ada A transpose, ditransposkan lagi, maka dia akan kembali menjadi A. Seperti itu ya, teman-teman. Dan ini juga berlaku jika ukurannya nggak sama. Misal di sini ada matriks dengan ukuran 2 kali 3. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kan ini berarti matriksnya 2 kali 3.
Jika ditranspos, dia akan menjadi matriks 3 kali 2, yang dimana dia akan menjadi matriks 1, 2, 1, 3, 5, yang dimana kolom satunya menjadi baris 1, dan ini jadi 2, 4, 6. Oke. Itu ya teman-teman. Next kita masuk ke determinan matriks. Nah, apa sih determinan matriks itu teman-teman? Nah, determinan matriks itu adalah salah satu indikator yang akan kita pakai di matriks selanjutnya. Nah, determinan di sini dia tuh dilambangkan dengan huruf ini, det, sama dengan A ditutup dengan garis. Seperti itu. Nah, di determinan ini kita ada banyak versinya. Ada yang matriks 2 kali 2 ataupun matriks 3 kali 3. Kebetulan hampir semuanya yang bisa ditentukan determinan adalah matriks persegi, yang dimana matriks tersebut baris dan kolomnya sama seperti 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Yang pertama kita mulai dari yang paling simpel dulu, yaitu dengan matriks berordo 2 kali 2. Nah, di ordo kali 2 ini berarti barisnya 2, kolomnya 2. Nih, kita lihat, jika A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A sama dengan A kali D, A kali D, dikurang B kali C. Jadi, dia nyilang. Dia bersilangan. Dan ntar dikurang. Nah, misal kita ke contoh. Jika A 3, 5, 4, 7, berapa kan nilai A? Berarti 3 kali 7 dikurangi 4 kali 5. Hasilnya sesimpel itu, teman-teman. Kalau misalnya yang order 2 kali 2. Kemudian kita masuk ke order kali 3, yang dimana ini lumayan agak cukup rumit, dan ada beberapa versi. Yang pertama, kita akan cari ordo matriks berordo 3 ini dengan aturan Sarus namanya. Nah, aturan Sarus tuh apa sih, teman-teman? Sarus. Nah, di sini tuh dia hampir sama dengan matriks yang 2 kali 2, yang dimana disilang. Hanya saja jika dia matriks 3 kali 3, kita harus menambahkan 2 kolom pertama di matriks yang di samping matriks yang aslinya. Jadi misal di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita tulis, kemudian kita tambahkan lagi 2 kolom. Ini, 1, 2. Kenapa? Agar ini bisa kita silang dan kita kalikan. Jadi ini konsepnya adalah kita ke samping, A kali E kali I, kita tulis di sini. Kemudian B kali F kali G, kita tambah. C kali D kali H, kita tambah juga. Nah, ini ditambah. Kemudian kita akan berbalik arah. Ketika berbalik arah, maka semuanya langsung dikurang. Jadi di sini minus. C kali E kali G minus. Kemudian A kali F kali H minus. Kemudian B kali D kali I minus. Nah, ini bisa kita lihat minus, minus, minus. Dan akhirnya ntar kita bisa mencari determinannya. Sebagai contoh, kita ada contoh di sini. Misal matriks B ada satu, bisa kita lihat di sini matriksnya. Berapa nilai determinannya? Nah, ini kita kalikan, kali silang. Berarti kita tulis lagi, seperti di sini, tulis 2 kolom tambahan. Kita kalikan, 1 kali 1 kali 2, 2. 0 kali min 2 kali 1, 0. 2 kali 3 kali min 1, 6. Kita berbalik arah, kita kurang. 1 kali 1 kali 2, min 2. Kita tambahkan min. Min 1 kali min 2 kali 1, minus. Terus 2 kali 3 kali 0, 0. Kita hitung, jadi hasilnya menjadi negatif 8 untuk determinan ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke salah satu cara, yaitu tentang Laplace expansion untuk mencari determinan. Nah, bagaimana untuk yang ini? Yang ini itu ada beberapa variabel yang kita pelajari yang akan berguna juga untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang inverse. Yang pertama itu kita harus mengenal minor. Minor itu apa sih? Nah, minor itu adalah suatu matriks yang disederhanakan ketika kita menutup satu baris ataupun satu kolom. Langsung aja ya contoh teman-teman. Misal di sini ada matriks A 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, kita harus menutup salah satu baris atau kolom
untuk menemukan minor masing-masing. Misal kita akan menutup baris 1. Baris 1. Nah, kita akan menutup baris 1, lebih tepatnya ke angka 1. Kita akan patokan di 1. Nah, 1 ini berada di baris 1 dan kolom 1. Maka kita akan menutup ini. Sisanya dia adalah ada matriks 2 kali 2 yang dimana 5, 1, 4, 2. Nah, di sini kita taruh minor elemen matriks dari baris 1, kolom 1, maksud dari sini, kita cari determinannya. Oleh karena itu yang disebut namanya minor. Begitu juga selanjutnya yang minor 21, yang artinya dia adalah baris 2, kolom 1. Yaitu yang berarti dia berada di titik 2. Nah, kita lihat sisa dari matriks yang tidak kita lihat sisa matriks yang tidak kita tutup. Misal yang matriks 2 di sini kita tutup dari sini. Sisa 4, 3, 4, 2. Benar kan di sini? 4, 3, 4, 2. Kita cari determinannya. 4 kali 2 berapa? 4 kali 3 berapa? Min 12 menjadi min 4. Begitu juga selanjutnya jika kita mau baris 3 kolom 1. Nih, baris 3 kita tutup. Kolom 1 kita tutup menjadi 4, 3, 5, 1. 4 kali 1, 4. 5 kali 3, 15. Hasilnya minus 11. Nah, itu yang disebut minor, teman-teman. Jadi, kita mencari determinan dari salah satu kolom dan baris yang ditutup. Begitu juga selanjutnya, yang dimana MIJ ini, I ini adalah baris, J ini adalah kolom. Ingat ya teman-teman, di matriks ini kita akan selalu membahas dari baris dan kolom. Oke, lanjut kita ke kofaktor dan adjoin. Nah, apa sih kofaktor dan adjoin ini? Nah, dari minor yang tadi kita sudah cari, kofaktor ini akan kita kalikan, dia itu minus atau plus. Ibarat mudahnya seperti ini ya teman-teman. Untuk matriks 3 kali 3, dia itu pasti ada rumus minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus. Nah, jadi dia kayak bersilangan plus, 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 minus, minus, minus. Nah, seperti ini kita bisa lihat di sini nih. Kofaktor itu yang dimana kita akan memasukkan variabel dia positif atau negatif. Di sini dia plus, di sini dia minus, di sini dia plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Nah, kita juga memasukkan minor dari hasil yang kita masukkan tadi sebelumnya. Dari 6, 4, min 4, min 11 yang sudah kita cari masing-masing ini. Nah, itu kita masukkan dan kita gabungkan dengan minus plus sesuai tempat mereka. Kemudian kita akan menemukan hasilnya, yaitu segini. Nah, itu adalah kofaktor. Kemudian ada juga adjoin matrix. Nah, adjoin matrix ini di mana dia kofaktor yang ditranspos. Yang tadi kita sudah bahas, yang di mana transpos ini adalah yang tadinya baris, dia akan menjadi kolom. Nih, di sini dia awalnya kofaktor 6, min 1, min 7. Jika ditranspos, dia menjadi di kolom. 6, min 1, min 7. Seperti itu ya, teman-teman. Nih, bisa kita lihat yang awalnya kolom, dia menjadi baris. Next, ke inti dari yang kita tanyakan. Bagaimana cara nyari determinannya setelah kita mengenal minor, kofaktor, adjoin? Nah, untuk rumusnya ini, kalian bisa lihat di sini. Di sini yang tadi kita bahas adalah minor. Kemudian yang di sini adalah kofaktor yang menentukan. Dia ini kofaktor yang akan minus atau plus. Kalau misalnya kita lihat polanya, jika baris dan kolomnya itu dia ditambahkan menjadi ganjil, maka dia akan minus.
Namun, jika dia genap, dia akan plus. Seperti misal dia adalah minor baris 1, kemudian kolom 1. 1 tambah 1 di sini dia 2, yang dimana min 1 kali min 1 dia akan positif. Berbeda dengan minor 2, 1. Dia berarti 2 tambah 1, 3 kan. Nah, ketika min 1 dipangkatkan 3 di sini, yang ini, dia hasilnya akan minus 1. Jadi, itu asal-usul kenapa tadi yang kofaktor ini dia bersilangan. Karena sesuai dengan tempat mereka. Yang ini minor 1, minor 1, 2, minor 1, 3, jadi ditambahkan. Begitu ya, teman-teman. Sekarang, kita lanjut ke mencari determinan. Seperti tadi di awal, kita tuh harus mencari minornya. Dan untuk determinan ini kita hanya perlu 1, jadi tidak usah semuanya seperti tadi. Misal kita ingin menutup atau menggunakan yang pada di baris 1, angka-angka di baris 1. Kita mulai dari angka 2. Angka 2 ini dia adalah baris 1, kolom 1. Berarti dia akan menutup kolom 1 dan baris 1. Baris 1 dan kolom 1. Sisa 1, 2, 1, 1. Terus kita cari determinannya dengan A kali D dikurang B kali C. Kemudian ini juga sama. Kita akan menggunakan baris 1 kolom 2. Sisa 21, 21. Kita kalikan sama dengan 0. Lanjut ke baris 1 kolom 3. Dia di sini 21, 11, sama dengan 1. Hasilnya min 1, 0, 1. Nah, di sini juga kita bisa melihat jika minor 1 dia tetap positif, berarti dia akan tetap ke angka aslinya. Di sini minus M12, karena dia ganjil dan dia berada di tengah-tengah. Min 1. Tapi karena dia di sini adalah 0, maka dia tetap 0. Kemudian C13 sama dengan minor 13, dia tetap plus 1. Jadi dia tetap menggunakan 1. Nah, kemudian kita akan menentukan determinannya dari A. A ini angka yang ada 2, yang ada di baris 1. A kita pasangkan dengan minor 1, 1. Yang dimana A ini adalah posisi elemen di baris 1 kolom 1. Bisa kita tahu ketika di baris 1 kolom 1, itu dia adalah angka 2. Berarti kita tulis angka 2. Dan di sini ada minornya min 1. Min 1. Kemudian B. B ini adalah elemen di baris 1 kolom 2, yaitu bisa kita lihat di sini adalah 3. 3 kita kalikan dengan minor yang di sini, 0. Kemudian di sini ada 1, di sini ada 1 dikali 1. Kita kalikan, terus kita tambahkan hasilnya menjadi minus 1. Dan di sini ada informasi tambahan terkait determinan matriks, yang dimana ada beberapa matriks yang jika kita hitung determinannya, dia hasilnya adalah 0. Dan di situ kita bisa sebut matriks itu adalah singular. Jika tidak 0, maka matriks disebut non-singular. Kemudian, ada sifat-sifat determinan matriks, yang dimana jika matriks ditranspos, bagaimanapun itu bentuknya, dia hasilnya akan tetap sama determinannya dengan matriks yang tidak ia transpos. Jadi akan selalu sama ya teman-teman. Kemudian jika determinan dari matriks yang di-inverse itu sama aja kayak 1 per determinan yang matriks biasa. Determinan dari matriks inverse ataupun dari matriks biasa kita determinankan tapi di 1 per determinannya. Ini jika ada determinan A kali B, maka matriks A kita determinan dikali matriks B determinan itu hasilnya sama. Kemudian ini sama jika dipangkatkan. Dan dia adalah K dikali A. Yang dimana K-nya kita pangkatkan dengan ordo matriks dan A-nya ini kita determinankan. Oke, lanjut masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, determinan dari transpos matriks 3, 4, 7, 9. Ini gampang, tinggal kita kalikan ya.
kita transpose dulu. Dari 3479 ini kita transpose menjadi 3479. Setelah itu kita kalikan. 3 kali 9 dikurang 7 kali 4. 3 kali 9 dikurang 7 kali 4 sama dengan 27 dikurang min 8. Min 1. Jawabannya adalah B. Next. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal transpose dan determinan matriks. Diketahui matriks A sama dengan 4X min Y min 2 Z4, kemudian B 2Y plus 2, 1Z min X, dan C 48 min 10 min 10. Dan C transpose adalah, ya transpose C. Jika A 3A min B sama dengan C transpose, maka nilai dari min 3 plus Y plus 5Z adalah, oke, sekarang kita cari tahu C transpose-nya itu yang ini kan ya. Tadi kan bentuknya C sama dengan 4 min 10, 8, 10. Nah, ini udah ditranspos. Kemudian tadi ada persamaan 3A min B sama dengan C transpos. Oke, jadi ada A, kita kalikan dengan 3. Dikurang B, ini B-nya. Nah, sekarang kita kalikan, nah hasilnya adalah ini. Dikurang B, B yaitu yang ini. Nah, sudah kita kurangkan, hasilnya adalah yang ini. Dan sekarang kita tinggal samakan sesuai persamaan yang sudah diberikan, yaitu di mana ketika hasil dikurang, maka dia hasilnya sama dengan C transpose. Kita satu-satu dimulai dari yang min 6, min Y, min 2. Sama dengan min 10. Ini kita gabungkan menjadi min 6, min Y, min 2 sama dengan minus 10. Ini menjadi min 8, min Y sama dengan minus 10. Ini min Y sama dengan minus 2, dan Y sama dengan 2. Oke. Lanjut ke 3Z min 1 sama dengan 8. Ini hasilnya 3Z min 1 sama dengan 8, 3Z 9, Z sama dengan 3. Oke, Z3, Y2. Kemudian lanjut ke 12 min Z plus X sama dengan 10. Ini berarti tadi kita udah ketahuin Z-nya adalah 3 kan? Berarti di sini 12 minus 3 plus X sama dengan 10. 12 dikurang 3, 9. Berarti X-nya adalah 1. Oke, sekarang pertanyaannya dari intinya adalah berapa minus 3 dikali X plus Y plus 5Z. Maka saat tadi X-nya kita masukkan 1, kemudian Y-nya 2, 5 kali 3. 5 kali 3. Dia hasilnya adalah 14. Oke, begitu ya teman-teman. Next, selanjutnya. Jika I matriks satuan dan matriks A, jika I adalah matriks satuan dan matriks A adalah tersebut, sehingga A kuadrat sama dengan P kali A tambah Q kali I, maka P tambah Q sama dengan, oke, jadi bisa kita simpulkan P dan Q ini dia adalah angka bulat atau yang biasa kita kalikan biasa. Kita bisa lihat ke contoh pembahasannya. Atau enggak kalian mau coba dulu sendirian, itu boleh banget. Nah, yang pertama tadi matriks A ini kita kuadratkan dulu atau yang dimana kita kalikan terlebih dahulu. 21 dikali 21, 221 min 43 dikali matriksnya sama. Oke, kita kalikan. Masih ingat perkalian matriks teman-teman yang dimana baris kali kolom. 2 kali 2 ditambah 1 kali min 4. Nah, di sini kita tambahkan. Kemudian baris yang ini dikali yang ini. 2 kali 1, 1 kali 3. Ini. Sini ada min 4, 3 dikali 2 min 4. Di mana 4 dikali min 2. Di sini. Dan 3 kali min 4. Oke, kemudian yang terakhir. Min 4 kali 1, 3 kali 3. Hasilnya bisa kita lihat di bawah sini. Nah, ini ya, di mana 4, di sini menjadi min 4.
Kemudian di sini ada min 8 ditambah minus 12. Di sini 2 tambah 3, di sini min 4 tambah 9. Ini jadi 5, ini jadi 5, ini jadi minus 20, ini jadi 0. Yang selanjutnya di sini ada P. P kali A plus Q kali I. I ini adalah matrik identitas yang dimana yang tengah-tengahnya dia adalah 1 yang miring. Oke, yang P ini kita kalikan dengan matriks yang A. Dia menjadi 2P, P, min 4P, dan 3P. Kemudian yang ini kita kalikan Q, berarti jadi Q tengah-tengah. Tinggal kita samakan dari pertambahan yang ada di sini. Kita tambahkan hasilnya yang di sini. Oke, kita lihat. 5 sama dengan P. Ini berarti sudah jelas. Min 20 sama dengan min 4P. Benar, 5. Sekarang kita cari Q-nya. Q-nya kita sudah mengetahui P-nya kan. Kita coba cari yang 3P tambah Q. 3P tambah Q sama dengan 5. Tadi P-nya 5, berarti sini 15 tambah Q sama dengan 5. Berarti Q sama dengan minus 10. Benar kan di sini? Di sini juga minus 10. Jadi, oleh karena itu, pertanyaannya jika P tambah Q itu sama dengan 5 dikurang 10 sama dengan minus 5. Jawabannya adalah D. Begitu ya, teman-teman. Oke, sudah selesai bahan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi kali ini. StudyMatch bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!